Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kuliah farmasi fisika. Untuk pembahasan kali ini, kita bahas tentang dispersi koloid. Yang pertama, sebagai awal, bahwa dalam farmasi atau yang sistem dispers, kita bisa menemukan 3 bentuk sistem terdispersi. Dan ini dispersi artinya di kuliah-kuliah lalu sampaikan dispersi itu intinya campur. Ya, ada namanya pendispers, ada terdispers. Jadi kalau pendispers itu mediumnya, kalau terdispers itu yang bagian yang kecil, bagian yang kalau ada larutan, ada pelarut, ada terlarut. Jadi pelarut itu medianya, terlarut itu zat terlarutnya. Nah, ini sama nih. Zat terdispers itu zat terlarut. Nah, ini sama artinya. Nah, di ini kita ada yang disebut dengan dispersi molekular, dispersi koloid, dan dispersi kasar. Untuk kali ini kita lebih fokus membahas tentang dispersi koloid. Nah, bagaimana untuk membedakan dispersi molekular, dispersi koloid, dan dispersi kasar? Ya, ini bisa pertama kita tinjau dari jangkauan ukuran partikel. Jadi molekular yang terdispersnya itu disebutkan di sini ukurannya kurang dari 1 nanometer, 10 pangkat min 9. Harus sama dengan milimikro, ya, milimikro sama nanometer. Kemudian untuk koloid 0,5 sampai 1 nanometer. Kemudian dispersi kasar lebih besar dari 0,5 mikrometer. Walaupun juga disebutkan sebenarnya batas-batas ini tidak bisa jadi pembeda benar ya. Jadi kadang dari sisi ukuran juga membedakan molekular, koloid, dan kasar ini juga batas-batasnya antara molekular koloid itu juga ini kadang sulit dilihat batasannya seperti apa. Tapi ini hanyalah ukuran secara untuk kejelasannya. Jadi kadang juga molekular mungkin ada lewat mungkin kisarannya di atas 0,5, tapi dia masih terkategori molekular, ataupun sebaliknya ya, dia cukup halus tapi dia masih terkategori dispersi koloid. Hanya 0,4 mikro ukuran partikelnya, tapi dia masih 1,1 nanometer, tapi dia masih terkategori dispersi koloid. Begitu juga batasan di antara koloid dengan kasar. Itu dari segi ukuran partikelnya. Kemudian dari sistemnya, sifatnya, untuk molekular itu tidak terlihat dalam mikroskop elektron dan dapat melewati ultrafiltrasi dan membran semipermeabel dan mengalami difusi sangat cepat gitu. Jadi dia pergerakan sangat cepat. Jadi kalau bahasa absorpsi itu sangat cepat. Kalau apalagi efek kerja obat, berarti dalam bentuk dispersi molekular ini efeknya berlangsung sangat cepat sekali. Ini contohnya molekul oksigen, yang umum oksigen. Jadi kalau obat-obat itu bisa dalam bentuk molekul-molekul, ini pasti efeknya berlangsung sangat cepat. Gitu. Tapi ya biasanya sih mesti hati-hati, bahkan bisa jadi toksik kalau terlalu larut terlalu molekul. Kemudian dispersi koloid. Ini partikelnya tidak terlihat oleh mikroskop biasa, walaupun partikel tersebut mungkin dideteksi di bawah ultramikroskop, terlihat dalam mikroskop elektron, dan dapat melewati kertas saring, tapi tidak dapat melewati membran semipermeabel. Dibandingkan molekular, ini koloid difusinya berlangsung lebih lambat. Sayang ini solvera, koloidal, polimer alam, dan polimer sintetis. Yang kasar, partikelnya terlihat di bawah mikroskop,
dapat melewati kertas saring normal, kemudian mendialisis melalui membran semi permeabel, partikel-partikelnya tidak mendifusi. Ini contohnya butir-butir pasir, emulsi, dan suspensi farmasetik umumnya. Dan sel-sel darah merah ini berupa dispersi pasar. Nah, karena ukurannya koloid, ini kita fokus ke koloid, karena ukurannya partikel koloid ini bisa dipisahkan dari partikel molekular. Ini kita sebutnya dengan proses dialisis, ya, proses pemisahan. Nah, jadi misalnya ini adalah larutan koloid, ya, larutan koloid. Larutan koloid ini yang lebih besar, ini adalah partikel-partikel warna putih. Yang bintik-bintik hitam inilah partikel-partikel molekular. Jadi kalau dalam larutan koloid, partikel-partikel yang hitam ini, molekul-molekul ini sebagai pengotornya. Nah, ini bisa ini dengan menggunakan pemisahan, ya, membran. Maka kan terjadi namanya proses keseimbangan, ya, artinya jumlah molekul yang ada di kompartemen A dengan kompartemen B mesti seimbang jumlah molekulnya. Tetapi untuk partikel koloid ini tidak bisa berpindah tempat, ya, karena membran ini sangat kecil yang hanya bisa dilewati oleh molekul-molekul, sehingga ini bisa terbagi, sehingga berkuranglah partikel-partikel molekul. Nah, proses ini disebut dengan dialisis, ya, proses ini disebut dialisis. Bahkan ini bisa berlanjut kalau ada penambahan larutan. Nah, ini akan berpindah. Nah, ultrafiltrasi juga digunakan untuk memisahkan dan memurnikan bahan koloid. Nah, bila dialisis dan ultrafiltrasi digunakan untuk menghilangkan pengotoran bermuatan, proses ini bisa dipercepat dengan menggunakan suatu potensial listrik. Jadi misalnya ini kalau biasanya molekul itu ada yang bermuatan, ya, maka ini bisa digunakan dengan dibantu dengan potensial listrik. Nah, maka proses ini bisa berlangsung lebih cepat, yang kita sebut dengan istilah elektrodialisis. Pemanfaatannya ini diaplikasikan misalnya dalam proses ginjal buatan yang orang kalau di rumah sakit. Jadi prinsip ini dipakai dalam proses hemodialisa, cuci darah. Jadi darah itu tadi bukan suspensi atau dia koloid, ya, pengotor-pengotornya kan berupa molekul-molekul NaCl, urea, dia dalam bentuk molekul-molekul, sehingga dia bisa dipisahkan dari molekul-molekul tadi dengan proses dialisis ini, sehingga yang tertinggal adalah sel-sel darah, keping-keping darah, sedangkan molekul-molekul yang dianggap berupa NaCl, berupa urea tadi, yang sebagai pengotor itu bisa diuraikan, bisa dikeluarkan, diekskresikan. Ini konsep dialisis, konsep dari koloid itu ya sudah dimanfaatkan dalam proses dialisis darah. Kemudian penerapan konsep koloid pada bidang farmasetik selain tadi itu di bidang kedokteran, pada ginjal buatan, bidang farmasetik juga disebutkan pada obat-obat tertentu mempunyai sifat terapeutis yang tidak biasa atau bahkan meningkat sangat pesat bila diformulasi dalam koloid. Jadi awalnya dia dengan koloid, artinya itu ukuran partikelnya lebih kecil, itu memiliki kinerja obat yang lebih bahasanya tidak biasa, lebih aktif. Nah, ini contohnya disebutkan contoh perak kolorida, perak iodida, perak protein merupakan pembunuh kuman yang efektif dan tidak menyebabkan iritasi. Dia bisa disinfektan. Nah, begitu ya untuk semua jenis karakteristik garam perak dan bentuk ion, ya, memiliki efek terapis yang sangat aktif
Cuka ini berperan sebagai anti kuman, antibakteri. Kemudian serbuk belerang kasar sukar diabsorpsi bila diberikan secara peroral. Ini kalau dia secara oral. Namun dosis yang sama dalam bentuk koloid bisa diabsorpsi sempurna sehingga menyebabkan reaksi toksis dan bahkan kematian reaksi yang toksis kalau serbuk belerang ini diformula dalam bentuk koloid. Apa maksud koloid? Ya, salah satunya adalah ukuran partikelnya makin kecil dibandingkan yang bentuk asalnya. Kemudian tembaga koloidal, pengobatan kanker, emas koloidal digunakan saat pendiagnosis paresis dan air reaksi koloid ini untuk penggunaan sifilis. Kemudian pemanfaatan koloidal lain adalah ada polimer ya. Di polimer artinya bahan-bahan yang memiliki banyak bagian yang kompleks. Jadi misalnya tubuh. Polimer tubuh itu berupa protein. Protein ini protein itu sebagai bahan baku otot, tulang. Kemudian protein plasma ini salah satu tempat berikatnya obat. Jadi obat itu sebelum bertemu reseptor, salah satunya dia berikatan dengan protein plasma, atau bahkan beberapa obat juga bekerja memiliki efek setelah berikatan dengan protein plasma. Nah, jadi itu pemanfaatan polimer. Bahkan kalau ketiadaan protein plasma beberapa senyawa itu bala bisa jadi karena protein plasma seperti penyaringnya, penahan untuk melepaskan sedikit demi sedikit molekul-molekul obat. Nah, kalau obat langsung reseptor, ini bisa justru terjadi toksisitas. Nah, itu salah satu pemanfaatan protein plasma, yaitu salah satu jenis polimer yang terdapat pada tubuh. Nah, kemudian pada tumbuhan ini paling banyak ya, amilum, selulosa dan sebagainya. Nah, ini dimanfaatkan pada formula-formula dalam pembuatan produk sediaan, baik dia sebagai surfaktan atau kalau amilum sebagai pengikat, sebagai eksipenisilin dalam tablet dan sebagainya. Ini jadi polimer dalam formulasi itu banyak dimanfaatkan. Kemudian juga ini pemanfaatan konsep kepribadian farmasetik itu sebagai elektrolit koloidal, yaitu seaktif permukaan. Kemudian ada juga disebutkan tipe sistem koloid. Jadi ada disebutkan ada koloid liofilic atau koloid yang menyukai pelarut. Sesuainya jadi untuk koloid yang sebenarnya nanti ada disebutkan koloid liofilic polar, koloid liofilic non polar ya. Organik ya. Paru organik. Jadi masing-masing kemudian koloid liofobik, benci pelarut, artinya tidak sesuai dengan pelarutnya. Kemudian koloid gabungan amfifilik, artinya ini bisa dua-duanya, bisa polar non polar, bisa organik, anorganik bisa. Nah, koloid liofilic ini bisa kita rubah menjadi liofobik, artinya tadi mau dipisahkan. Jadi koloid murni. Jadi liofilic menjadi liofobik itu berarti merubah jadi koloid murni. Misalnya dari koloid untuk dirubah menjadi subkoloid, artinya ukuran partikelnya lebih kecil, direduksi, diperkecil. Nah, ini prosesnya namanya proses dispersi, yaitu memperkecil ukuran partikel-partikel sehingga dia menjadi subkoloid. Nah, kemudian sebaliknya dari subkoloid menjadi koloid, ini dari kembali ini, jadi dari yang kecil mau dikasih besar, ini kebalikannya, ya kondensasi. Proses disebut kondensasi. Nah, pada koloid gabungan sendiri kita ada namanya koloid gabungan yang jenis anionik, kationik, non-ionik, amorfik ya. Sifat-sifat koloid.
Jadi koloid memiliki sifat optik. Efek Faraday Tyndall. Ini jadi dengan menghamburkan sumber cahaya, jadi cahaya nanti berbentuk kerucut atau menghamburkan cahaya Nah, selain menghamburkan cahaya kayak berkerucut, bentuknya kerucut, juga sifat yang lain adalah pemandaran cahaya. Sifat pemandaran cahaya ini juga bisa menjadi satu ukuran dari bahan-bahan yang larutan-larutan keruh. Jadi setiap bahan-bahan memiliki tingkat kekeruhan yang berbeda. Itu bisa dilihat dari sifat pemandaran cahayanya. Kemudian sifat kinetis koloid adanya gerak Brown, gerak acak, kemudian difusi, kemudian dari sisi viskositas kekentalannya. Jadi semuanya yang dipengaruhi oleh sifat koloid yaitu gerak Brown. Kemudian sifat elektris koloid yaitu fenomena elektrokinetis. Salah satunya adalah elektroforesis. Jadi koloid, kemudian dengan medium, jadi koloid yang bermuatan itu bisa ditarik, bisa diperlebar. Bisa ini teknologi elektroforesis ini sekarang ini corona kita saat ini tuh namanya VCR. Nah, VCR itu menguraikan DNA. Itu prinsip elektroforesis itu prinsip PCR itu ya dia berangkat dari prinsip elektroforesis ini. Nggak bisa bisa dibaca garis DNA-nya. Oke, itu saja untuk materi kita kali ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.